Om Swastiastu, saya Dayu Saras. Dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai definisi, manfaat, serta metode dalam psikologi pendidikan. Dalam definisi psikologi pendidikan ini, ada 3 ahli yang saya ambil pendapatnya. Ahli yang pertama yaitu Arthur S. Reber. Pada tahun 1988, beliau merupakan seorang guru besar psikologi pada Brooklyn College, University of New York City. Dalam pendapatnya, psikologi pendidikan merupakan sebuah subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. Yang kedua, yaitu pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Yang ketiga, merupakan ujian dan evaluasi bakat atau kemampuan bagi peserta didik. Yang keempat, sosialisasi proses-proses interaksi proses-proses dengan pendayagunaan ranah kognitif atau kecerdasan. Selanjutnya yang kelima, yaitu penyelenggaraan pendidikan keguruan. Dalam definisi psikologi pendidikan ini, saya mengambil 3 tokoh dan pendapatnya. Tokoh pertama yaitu Arthur S. Reber. Pada tahun 1988, Reber merupakan seorang guru besar psikologi di Brooklyn College pada University of New York City. Dalam pandangannya atau pendapatnya, Reber menyatakan bahwa psikologi pendidikan merupakan subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. Yang kedua, pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Yang ketiga, merupakan ujian dan evaluasi bakat serta kemampuan peserta didik. Yang keempat adalah sosialisasi proses dan interaksi proses dengan pendayagunaan ranah kognitif atau kecerdasan. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pendidikan keguruan. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Abdul Rahman Abror. Abror mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berlangsung dalam proses belajar mengajar atau dalam proses kependidikan. Berdasarkan 3 definisi dari psikologi pendidikan yang tadi disebutkan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya psikologi pendidikan merupakan sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologi yang terjadi dalam dunia pendidikan, yang kemudian hasil-hasil penyelidikan ini dirumuskan dalam bentuk konsep, teori, ataupun metode. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu manfaat psikologi pendidikan. Manfaat yang pertama yaitu merumuskan program pembelajaran secara tepat. Yang kedua yaitu memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi kelas. Yang ketiga merupakan manfaat memberikan bimbingan atau konseling kepada peserta didik. Manfaat yang keempat yaitu memberikan fasilitas dan memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Kemudian manfaat yang kelima yaitu menciptakan iklim atau suasana belajar dalam kelas yang kondusif. Kemudian manfaat psikologi pendidikan yang keenam yaitu mampu berinteraksi secara tepat dengan para siswa. Kemudian manfaat yang terakhir dari psikologi pendidikan yaitu menilai hasil pembelajaran yang adil atau objektif untuk para siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode psikologi pendidikan. Dalam pembahasan metode psikologi pendidikan ini, terdapat 9 metode yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu metode observasi. Metode observasi ini sama dengan pengamatan. Metode ini dilakukan dengan mengamati tingkah laku peserta didik atau objek dengan situasi yang wajar. Metode ini dilaksanakan dengan terencana, keberlanjutan, sistematis, dan diikuti dengan pencatatan atau perekaman secara lengkap. Metode psikologi pendidikan yang kedua yaitu metode observasi naturalistik.
Metode observasi naturalistik ini merupakan metode yang sejenis dengan observasi yang dilakukan secara alamiah. Peneliti berada di luar objek yang diteliti, atau tidak menampakkan diri sebagai orang yang sedang melakukan penelitian. Atau dengan kata lain, peneliti menyamar sebagai orang biasa. Metode yang ketiga yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen ini dengan kata lain adalah metode percobaan. Metode ini dilakukan oleh eksperimenter atau peneliti yang melakukan eksperimen. Metode ini dilakukan dalam sebuah laboratorium atau ruangan yang sudah ditentukan. Metode ini digunakan untuk menguji keabsahan dan kecermatan kesimpulan yang ditarik dari hasil temuan penelitian dengan metode-metode lain, seperti misalnya metode observasi. Metode keempat, ada metode tes. Metode tes ini dilakukan dengan memberi tugas kepada subjek penelitian secara tulis ataupun lisan. Dalam metode tes ini, ada beberapa macam tes yang dapat diberlakukan, yaitu tes inteligensi, tes sikap, tes situasi, tes kecepatan reaksi. Kemudian, metode penelitian dalam psikologi pendidikan yang kelima, yaitu metode kuesioner. Metode kuesioner ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode surat menyurat atau mail survey. Metode surat menyurat ini pelaksanaannya dengan menyebar dan mengambil data yang dikirim kepada dan dari responden menggunakan jasa pos. Kemudian yang kedua yaitu metode angket. Metode angket ini berupa daftar yang memuat responden untuk dikerjakan atau dijawab. Biasanya, jawaban dalam angket sudah tersedia dalam bentuk pilihan, sehingga responden atau subjek tinggal memilih jawaban atau memberi tambahan jawaban manakala jawaban yang sudah tersedia kurang memenuhi dari jawaban. Para peneliti melakukan uji coba kepada beberapa orang yang mengalami atau memiliki latar belakang karakteristik yang sama seperti calon responden. Kemudian, metode penelitian psikologi pendidikan yang ke-6 yaitu metode interview. Metode interview ini memiliki kemiripan dengan kuesioner, yaitu sama-sama memberi pertanyaan. Hanya saja yang membedakan, metode interview ini menggunakan teknik wawancara atau dialog secara lisan. Metode ini lebih cocok digunakan oleh peneliti yang pertama, jumlah responden atau subjek penelitian lebih sedikit. Yang kedua, wilayah atau tempat responden dapat dijangkau oleh peneliti. Yang ketiga, ada maksud tertentu terkait dengan persoalan yang harus dirahasiakan oleh kedua belah pihak. Yang keempat, yaitu ada hubungan personal antara peneliti dengan responden, sehingga data tersebut akan diperoleh secara objektif. Metode ketujuh, yaitu metode studi kasus. Metode studi kasus ini, atau biasa disebut case study, adalah metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran kecil atau gambaran yang lebih terperinci mengenai aspek-aspek psikologi peserta didik. Metode ini digunakan oleh para peneliti yang lebih memungkinkan untuk melakukan investigasi atau penyelidikan dan penafsiran yang lebih luas serta lebih mendalam. Metode yang ke-8 yaitu metode penyelidikan klinis. Metode ini biasanya dimanfaatkan oleh psikiater. Dalam penggunaan metode ini harus melalui prosedur diagnosis dan penggolongan penyakit kelainan jiwa, juga cara memberikan perlakuan terhadap kelainan jiwa tersebut. Metode ini hanya diperuntukkan bagi responden atau anak didik yang mengalami penyimpangan perilaku. Metode klinis ini harus selalu memperhatikan batas-batas kesanggupan siswa. Sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti dengan menggunakan metode klinis ini adalah untuk memastikan sebab-sebab timbulnya ketidaknormalan perilaku atau penyimpangan perilaku dari responden atau lainnya sebagai objek. Kemudian metode terakhir dalam psikologi pendidikan yaitu metode sosiometris merupakan
Metode yang digunakan untuk mempelajari hubungan sosial peserta didik atau pendidik atau kelompok masyarakat dalam skala kecil, sehingga dapat diketahui populer atau terisolirnya salah satu dari mereka. Metode ini dapat digunakan juga di lingkungan sekolah atau dalam satu kelas, dengan cara seluruh peserta didik dalam kelas tersebut dipersilahkan untuk menulis nama-nama temannya yang disenangi dan tidak disenangi pada suatu hal, misalnya belajar bersama, bermain bersama, bertukar pikiran atau diskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lainnya. Baiklah, itu dia pembahasan dari saya, yaitu mengenai definisi, manfaat, serta metode penelitian dalam psikologi pendidikan. Akhir kata, saya ucapkan, bareng bangkung ngayah dipura, kirang langkung minas ampura. Jangan sendirian menebar kasih, cukup sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Dadah.